Baik, akan kami mulai untuk rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana rasanya naik ke lantai 4? Alhamdulillah ya, agak repotnya, tidak apa-apa. Karena kan kalian biasanya duduk manis di kosan karena mata kuliah bahasa Indonesia dilaksanakan secara e-learning. Dan ini adalah untuk pertama kalinya kalian ikut kuliah bahasa Indonesia secara offline. Jadi ini juga untuk pertama kalinya saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa saya di kelas bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita bertemunya di tanda tangan UTS ya, maka ini adalah pertemuan resmi pertama. Jadi ini untuk pertama kalinya saya melihat wajah-wajah teman-teman semuanya di sini. Kemudian ini tadi di HP saya ramai sekali karena banyak yang izin, karena memang ternyata jadwalnya ada yang bentrok dengan kelas lain. Mungkin karena kelas bahasa Indonesia didesain di learning, oleh karena itu ada jadwal mata kuliah yang lain. Jadi tidak apa-apa. Terima kasih untuk kedatangannya yang sudah jauh-jauh dari kosan datang ke sini menyempatkan waktunya. Kemudian yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua adalah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebenarnya ini kita jadwalkan di pertemuan ketiga, tetapi karena satu dan lain hal akhirnya molor setelah UTS. Karena kemarin juga akreditasi tiba-tiba molor, akhirnya di cancel lagi, kemudian baru bisa dilaksanakan setelah UTS. Tapi alhamdulillah narasumber kita masih siap untuk mengisi di kelas teman-teman semuanya. Kemudian untuk bahasa Indonesia adalah nanti membuat resume seperti yang kalian lihat di e-learning. Jadi lihat tamu untuk teman-teman yang tidak hadir nanti akan saya share videonya, jadi tidak masalah untuk teman-teman yang tidak hadir. Nanti akan saya share untuk video lihat tamunya. Baik, untuk menyingkat waktu akan kita mulai. Sudah siap untuk PPT-nya ya Mas ya? Jadi di sini kita punya narasumber. Sebenarnya kemarin ada 2 narasumber, tapi ternyata dia berhalangan hadir karena kita reschedule jadwalnya berkali-kali. Jadi saya mengucapkan selamat datang untuk Mas Sonko di Institut Asia Malang. Oke, jadi Mas Sonko Yusuf ini kalau kalian lihat di PPT di slide-nya pertama ini berasal dari Uganda, benua Afrika. Tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Sonko, katanya dari Uganda ke sini itu butuh 2 hari, 21 jam untuk pas saja, plus transitnya 2 hari total. Jadi datang dari Uganda ke Indonesia itu selama itu. Kalau kalian mungkin paling lama berapa? 8 jam ya? Kalau naik kereta, kalau naik pesawat mungkin 1,5 jam, 2 jam gitu ya. Nah ini 21 jam duduk di pesawat. Oke, jadi segitu saja perkenalannya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Sonko sendiri yang ternyata bahasa Indonesianya sudah sangat lancar. Baik, silakan Mas Sonko, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian masih semangat atau udah capek? Mas semangat? 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 Oke. Tapi bahasa Indonesia saya belum lancar nih, belum lancar ya. Tapi saya akan mencoba ya. Atas nama Sonko Yusuf, tapi bisa panggil Ucup aja. Kok Ucup? Kamu mau nanya? Mau bertanya-tanya? Boleh, boleh. Ya karena ketika saya masih kuliah bahasa Indonesia itu BIBA ya, di kelas saya ada 2 orang dari Afrika dan bernama Yusuf. Dan besok saya bilang, ini orang ini lucu seperti orang Indonesia. Jadi lebih baik ini Ucup dan ini Yusuf ya, gitu ya. Jadi sekarang bisa panggil aja Ucup ya, nggak apa-apa. Ya saya dari Afrika Timur, negara Uganda. Pernah tinggal tentara. Nah, Wakanda forever. Mau Wakanda forever? Ikut sama saya aja ya. Ke Wakanda forever. Nah, lanjut Bu. Itu Uganda di Afrika Timur ya. Kalian bisa lihat ya. Ini negara yang tropis seperti Indonesia. Ya, seperti Indonesia.
kita punya beberapa musim, ya musim hujan dan musim panas. Bedanya kalau di Uganda itu berubah setelah 3 bulan. Jadi 3 bulan hujan, 3 bulan musim panas, 3 bulan hujan, 3 bulan musim panas, gitu ya. Jadi beda dengan Indonesia, 6 bulan hujan, 6 bulan panas dan lebih panas. Nah, Afrika itu berbatas dengan Kenya, Sudan. Pernah bertemu dengan orang Sudan? Belum. Sudan, Rwanda, Tanzania, dan Kongo. Di sana, di Uganda nggak ada pantai, nggak ada pantai sama sekali. Jadi saya lebih senang di Indonesia. Kalau saya jalan-jalan ke pantai sedikit, wah luar biasa. Jadi saya suka di Indonesia, tapi di Uganda juga ada pantai yang dibuat oleh masyarakat. Jadi pantai-pantai yang jelek. Nah, kalau kamu mau ke pantai jangan ke Uganda, ke Indonesia aja, ya. Coba kita memilih danau yang besar. Ini danau yang tua di dunia, ya. Jadi lebih besar. Itu danaunya termasuk di dalam 3 negara, itu Kenya dan Tanzania, Uganda. Jadi sangat besar. Uganda ini punya gunung yang sangat terkenal, itu Gunung Fraser. Ini gunung yang tertinggi mungkin yang ketiga tertinggi di dunia. Dan di atasnya ada salju. Jadi orang yang tertarik dengan salju bisa main ke Uganda. Apalagi ada banyak hewan. Ada orang yang suka lihat hewan. Gimana lion? Lion? Tahu nggak? Apa itu? Singa. Di Uganda ada banyak. Jadi di Uganda kami punya beberapa jenis hewan. Dan itu hewan yang kalian bisa main dengan, nggak bahaya. Ya, jadi bisa main dengan hewan itu. Banyak dong, elephant, girafi, semua ada di Uganda. Lanjut. Nah, sesuatu yang membuat saya gagal ketika saya datang di Indonesia. Jadi itu Afrika sangat beda dengan Indonesia. Kalau orang dari luar negara Indonesia, biasanya orang itu ada sesuatu yang membuat orang itu kaget seperti itu. Wah, oh, this is amazing, you know. Ya, nah, saya ada beberapa sesuatu yang membuat saya kaget ketika saya datang di Indonesia. Nah, ini kan sesuatu yang menarik, ya. Iya loh. Oke, lanjut dulu. Yang pertama, cuaca di Indonesia. Kalian pikir kalau di Indonesia panas atau di Afrika panas? Coba. Santai, santai. Hello, santai aja Mbak, nggak apa-apa. Kalau Mbak pikir di Indonesia lebih panas atau di Uganda? Uganda, salah dong. Kalau di Indonesia itu rata-rata 13-23. Jadi ketika saya keluar dari pesawat ke Bandara Jakarta, saya keluar langsung mulai keringetan. Wah, saya langsung kembali di pesawat dan langsung bertanya petugas di pesawat, kok saya kira enggak? Kenapa Mas? Sekarang jam segini, jam 12 malam, saya lagi keringetan. Ini nggak biasa. Dia bilang, enggak, santai aja Mas. Ini cuaca Indonesia. Wah, kok seperti ini?
Nah, saya langsung lagi ke gedung di bandara. Dan saat saya datang ke sana, itu malam kok, tapi masih bisa keringatan. Saya nggak percaya, saya langsung telepon dengan ibu. Ibu, saya udah mati, kok meninggal tapi masih bisa telepon? Iya, nah jam 12 malam saya keringatan. Itu nggak biasa kalau di Uganda. Jam 12 harus pakai 2 jaket bro. Iya, saya sangat kaget, ini nggak biasa. Dan saya harus mencari tempat yang ada AC, duduk di bawah AC biar saya santai. Itu luar biasa. Nah, yang kedua, populasi Indonesia. Kalian tahu nggak? Kalau di Indonesia, saya sekarang sudah melihat beberapa orang, tapi kalau saya keluar, saya bertemu sama seorang tersebut, saya nggak ingat wajahnya. Karena banyak orang Indonesia dan wajahnya mirip sama gitu. Iya benar, Mbak. Maaf Mbak ya. Ya, waktu saya keluar bandara, saya di mobil banyak motor. Saya mau keluar mobil, mau ke hotel untuk itu hotel tempat isolasi. Saya keluar seperti ini, 1 jam saya tak bisa, bro. Karena banyak motor, banyak mobil, macet di jalan selama harus perjalanan untuk 5 kilometer. Tapi 1 jam di perjalanan. Itu di Jakarta. Saya kaget, wah, ini negara mana ya? Kalau di Afrika itu, kebanyakan bis, pakai mobil. Tapi iya, 5 kilometer bisa langsung aja. Apalagi rumah-rumah sangat jauh. Ini satu rumah, yang kedua di sana, yang ketiga di sana, empat di sana. Kalau di Indonesia luar biasa. Ini rumah, ini rumah, ini rumah, ini rumah. Nah, gitu ya. Jadi populasi Indonesia luar biasa. Di Uganda cuma 38 juta bro. 38 juta. Kalau di Indonesia udah 300 kan? Udah belum? Udah 300 juta. Lanjut. Nah, ini menarik. Ini sangat menarik. Ketika saya datang di bandara di Jakarta, saya lewat sama orang yang mau berangkat, dan ternyata ada orang yang aku kaget. Hey, why are you doing like that? You know me? Hey, kenapa kamu seperti itu? Kamu pernah kenal sama saya? Jangan seperti itu. Jangan tahu, saya belum kenal sama kamu. Kenapa sih kamu seperti itu? Ini kan daerah yang beda tuh. Tapi ini menarik tuh. Ya, ini seperti menghormati seorang kan. Kalau di Uganda itu beda. Kalau di Uganda seperti ini. Ya, ini udah kenal ya, ini udah teman. Hey, what's up? Kita begitu aja. Tapi kalau di Indonesia, gitu ya. Jadi itu menarik, bro. Itu sangat menarik. Dan itu seperti kalian menghormati dengan orang tua, dengan keluarga, dengan dosen. Jadi itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Saya berharap yang seperti ini ada di Afrika dan di seluruh dunia. Amin. Beneran. Karena kalau orang semua menghormat orang yang lain seperti itu, mungkin gak akan ada orang yang selalu baik sama orang yang lain.
Ini sangat bagus, bro. Jadi saya sangat menarik dengan budaya Indonesia. Lanjut. Nah, ini sangat bahaya ini. Kalian mungkin pernah bertanya, kenapa orang Afrika itu biasanya gendut? Pernah gak? Coba, kalau saya makan juga makan seperti ini. Ini untuk satu orang, bro. Iya, ini untuk satu orang. Ketika saya datang ke Indonesia, saya di karantina di Jakarta. Karena saya datang waktu malam, jadi gak makan apapun. Jadi saya menunggu makan sarapan, makan pagi ya, sarapan. Saya sangat lapar dan saya menunggu makanannya. Jam mungkin ya, jam 6 pagi orang datang dengan makanan. Saya buka makanannya, saya menangis. Saya menangis dan langsung telepon sama ibu. Karena ibu saya orang yang selalu menginspirasi saya, motivasi saya. Jadi saya langsung telepon sama ibu, video call. Ibu, iya, selamat pagi, saya udah mati. Kok mati tapi masih bisa telepon? Iya. Bu, coba lihat ini. Salam, ini fotonya ketika saya di karantina, ketika saya di hotel. Ini fotonya, saya masih simpan. Ibu lihat ini apa ini? Ibu bilang, mungkin itu salah makan. Itu harus makan untuk anak kecil. Apakah kamu yang kecil di hotel? Ibu saya sendiri di hotel. Tapi kenapa kamu makan makanan untuk anak kecil? Saya kaget. Dan ibu saya bilang, silakan mungkin telepon dengan petugas di hotel dan bertanya mungkin mereka salah kasih makan. Karena ini bukan makanan untuk saya. Kurang banyak ini mungkin 1 kilo atau 1,5. Ini berapa kilo ini? Itu berapa kilo? Jadi saya langsung telepon sama dia. Beliau langsung datang. Kenapa mas kok? Katanya ada masalah. Iya, ini makanan untuk anak kecil, bukan makanan saya. Beliau bilang, mas, ini makanan kamu. Kok saya harus makan seperti ini? Untuk berapa lama? Saya pikir mungkin untuk 1 jam, nanti mereka akan bawa orang. Serius, karena kalau saya makan ini 1 jam, 2 jam udah lapar. Udah lapar. Tapi dia bilang ini makanan mas. Itu sesuatu yang membuat saya sangat bangga. Dan apalagi ini kerupuk. Kalau orang Indonesia makan kerupuk dengan makanan kan. Saya makan kerupuk waktu saya nonton film di bioskop. Belum pernah makan kerupuk dengan makanan. Itu seperti bukan ketika nonton film. Ketika saya nonton Muhammad, saya bawa kerupuk. Ya, itu sesuatu yang tidak biasa. Dan apalagi kalau di Uganda sana kita makan dengan roti. Roti itu namanya chapati. Itu roti seperti roti Mariam tapi rasanya sedikit beda. Karena Uganda kebanyakan asin. Nah, makanan di sini biasanya ayamnya manis. Kok ayam bisa manis? Kamu pernah makan ayam yang manis? Apalagi pedas. Kok pedas dan manis? Gimana itu? Karena orang hitam itu biasanya manis kan? Enggak, betul enggak?
Mbak, benar nggak? Nah, kalau udah manis, gimana bisa makan pedas? Nggak bisa, bro. Nanti pusing gimana? Manis atau pedas? Hah? Jadi itu sesuatu yang sangat tertarik dengan Indonesia. Lanjut. Nah, itu masuk cubit. Benar nggak? Bisa lihat. Ini mah cucu dengan ayahnya. Itu kebudayaan apa ya? Pakaian orang Indonesia dan orang Uganda sangat beda. Tapi ada sesuatu yang dikit mirip tapi masih beda. Ada orang yang pakai sarung di sini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak boleh bawa sarung di sini. Saya masuk masjid, saya kaget. Ini tempat perempuan atau saya sana? Tapi nggak berhijab, tapi pakai sarung. Saya kaget. Tapi itu sesuatu yang bagus kan? Karena sarung itu tutup badanmu semua. Tapi kalau di Afrika nggak pernah. Jadi waktu saya lihat itu udah berdiri di masjid, saya kaget. Dari belakang seperti perempuan karena sarungnya. Ya, tapi itu sesuatu yang menarik. Yang saya paling suka itu bajunya perempuan. Ya, make upnya, wah cantik banget, cantik banget. Tapi kalau dengan orang Afrika nggak pernah pakai make up seperti itu. Jadi ketika saya kirim foto untuk teman-teman Indonesia, mungkin ada acara ke orang tua saya, biasanya mereka kaget. Wah, ini luar biasa. Apakah kami bisa pakai baju seperti itu? Ya, mereka mau saya kirim baju seperti baju Indonesia di Afrika. Luar biasa. Tapi itu membuat saya kaget. Lanjut. Nah, ini menarik lagi. Apakah bisa putar musiknya? Video. Kalian bisa menontonnya. Ini dari Uganda ini. Saya bisa. Boleh? Boleh? Apakah ada itu tadinya di sini ada? Ada yang punya? Oh, kalau nggak ada gimana? Harus dipakai dong. Nggak ada. Tapi kalau orang Uganda menari harus sama Tuhan. Itu kenapa orang Uganda sering makan nyanyi? Karena itu pakai banyak energi. Nah, itu nggak menarik. Yang menarik ini orang Indonesia. Saya pernah ikut lomba menari, tapi saya nggak bisa. Ada yang bisa menari dari Indonesia?
saja mungkin 5 menit kita tahu, setengah menit. Nggak bisa nggak? Silakan. Saya pernah mencoba dan langsung sakit. Dan waktu itu saya belum pernah lagi. Itu udah 6 bulan. Saya pernah mencoba. Tapi dari saat itu saya nggak mau mencoba lagi. Takut sakit karena saya punya nggak punya tulang. Nggak punya tulang nggak? Punya. Kok bisa kayak gini? Saya nggak bisa. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik. Ketika saya nonton orang Indonesia menari, saya sangat tertarik. Saya mau belajar tapi takutnya nanti sakit lagi. Tapi menarik. Saya pernah nonton itu di dunia dan saya nggak percaya. Tapi waktu saya datang ke Indonesia saya percaya. Apalagi setiap cara ada artinya. Kalau seperti ini, jadi ada maksud kenapa seperti itu. Kalau seperti ini, ada maksud kenapa seperti itu. Kalau di Afrika seperti ini nggak ada alasan. Cuma membuat orang tertarik, senang, nggak ada rasa. Tapi saya sangat menarik kalau saya dengar itu musiknya atau tari tersebut untuk
menginspirasi mahasiswa lain, untuk menginspirasi orang lain. Jadi itu membuat kebudayaan Indonesia sangat kuat. Jadi itu sesuai dengan saya kaget. Dan saya berharap di Uganda juga kami bisa punya tari seperti ini, yang ada yang untuk manfaat, bukan untuk senang aja. Ya, lanjut. Nah, bahasa Indonesia saya masih jelek. Setiap hari saya masih belajar. Tapi kenapa mahasiswa lain, kenapa teman saya masih ada kesulitan? Bahasa Indonesia bahasa yang sangat mudah di seluruh dunia. Kalian tahu nggak? Wasusotia, coba mas. Wasusotia. Wasidoja berapa? Waktu saya telepon sama ibu saya bilang selamat pagi, artinya wasusotia. Wasusotia itu bahasa Uganda. Ibu saya bisa selamat pagi, dilarang sedikit. Dia udah menghafal selamat pagi. Tapi wasusotia masih sulit. Mungkin 5 kali masih belum bisa. Jadi bahasa Indonesia sangat mudah. Sangat mudah. Tapi kalau kalian mau pintar dalam bahasa Indonesia, harus percaya diri. Harus percaya diri. Waktu saya datang ke Indonesia, saya sudah percaya diri bahwa saya akan bisa belajar di dalam bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak? Kalau pola pikiran kalian seperti nggak bisa, itu pasti kalian nggak akan bisa. Ada beberapa dosen di Mesir, di Amerika, dan Indonesia. Tapi kalau kalian mau sampai sana, harus percaya diri dari sekarang. Mau seperti gimana di masa depan? Kalau kurang percaya diri, pasti nggak akan bisa. Bahasa Inggris itu sulit atau mudah? Sulit mudah, mas. Bahasa Inggris gimana? Susah. Katanya susah. Pasti akan susah. Good morning. Udah bisa, tapi katanya susah. Enggak susah. Itu dari pola pikiran kalian. Kalau nggak percaya, pasti itu enggak akan. Ya, jadi waktu saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya udah percaya diri bahwa saya bisa. Nah, setiap hari belajar. Masuk kelas setiap hari. Saya setiap hari harus baca beberapa halaman buku bahasa Indonesia setiap hari. Karena kalau nggak baca, itu pasti akan bodoh. Kalian tahu nggak? Orang yang nggak sukses, orang yang nggak mau belajar. Karena setiap hari dunia ini berubah. Jadi orang yang nggak mau membaca, orang yang nggak akan sukses. Jadi harus semangat dan tetap semangat untuk belajar. Oke? Baca buku, novel, dan lain-lain.
Kalian pernah buat bilang? Pernah? Ada Dilan di sini. Ada Dilan. Katanya ada di sini. Mas Dilan ya? Jangan. Dilan udah ada di sini, alhamdulillah. Saya udah nonton Dilan 20 kali. 20 kali. Karena saya mau belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Indonesia, apa yang kalian lakukan? Apakah kalau sama teman-teman selalu berbicara bahasa Jawa? Iso. Piye kabare? Nah, bisa. Tapi sedikit-sedikit. Ya. Jadi harus berteman dengan orang yang selalu menginspirasi kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau saya di asrama UM, banyak orang asing, hampir 90. Tapi kalau saya keluar untuk ngopi, saya selalu dengan orang Indonesia. Karena saya merasa bahasa Indonesia saya belum lancar, masih mau belajar. Ya, salah satu solusi itu untuk selalu berteman dengan orang, selalu berbicara dengan orang Indonesia. Seperti itu. Nah, ini yang menarik ini. Pacar. Kok pacar? Ada yang pacaran di sini? Ada yang punya pacar? Jujur. Punya enggak? Jujur mas. Enggak punya. Jomblo atau single? Single. Ada yang punya pacar di sini enggak? Ada yang punya pacar di sini enggak? Enggak punya? Punya. Katanya satu aja, ya nggak apa-apa. Kalau mas, saya mau bertanya, beberapa kali pacarmu telepon kamu di setiap hari, sehari, setiap malam? Jadi, ya, biasa, chattingan biasa. Tapi mas punya teman nggak? Iya, punya. Beberapa kali sehari temanmu telepon kamu atau pesan kamu? Setiap hari ngopi ya, bertemu langsung. Nah, ini sesuatu yang membuat saya cepat belajar bahasa Indonesia. Ketika saya datang di Indonesia, setelah 1 bulan saya pacaran. Ini jujur. Kalau orang pacaran itu mereka telepon setiap hari, chat setiap hari. Tapi kalau teman biasa mungkin 1 kali seminggu atau sebulan. Sama putus aja. Iya. Tapi kalau sama pacar, setiap waktu dia mau video call, nggak saya pengen ayo kopi. Jadi ini perempuan selalu telepon saya dan saya harus berbicara bahasa Indonesia karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi itu membantu saya mungkin setiap hari belajar bahasa Indonesia. Itu saya jujur. Kalau kalian nanti keluar ke Eropa, ke China, ke Korea, insya Allah, kalau kalian mau cepat belajar bahasa sana, kalian baca dong. Amin.
Ini jujur. Ini saya jujur. Nggak bisa mas. Ya, jadi itu sesuatu yang membuat saya cepat belajar bahasa Indonesia. Dan apalagi saya punya banyak teman-teman yang saya selalu bertemu main sepak bola bersama, main futsal bersama, karena saya seorang yang main sepak bola, teman sepak bola. Jadi selalu sama berteman dengan orang Indonesia. Jadi itu membantu saya belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa juga. Ya, jadi ya itu saja ya. Nggak tahu, masih ada apa? Tahu udah habis ya. Lanjut. Ya, jadi terima kasih banyak atas waktunya. Saya minta maaf kalau ada kekurangannya. Nggak tahu kalau boleh bertanya atau tahu, tapi itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali sharing information, sharing ceritanya dari Mas Ucup. Jadi saya setuju sekali dengan dosennya Mas Ucup, kasih nama Mas Ucup karena katanya lucu. Iya benar lucu, dari tadi itu kita ketawa aja, bener ya. Oke, jadi Mas Ucup ini bahasa Indonesianya kalau kita dengar sudah sangat fasih ya. Padahal katanya belajar bahasa Indonesia itu 1 tahun ya Mas ya. Dibanya 1 tahun dan tiba di sini itu baru 8 bulan. Tapi bahasa Indonesia-nya sudah sangat lancar, walaupun formal. Memang biasanya kan seringnya formal yang diajarkan dulu. Tapi sudah sangat lancar. Kemudian tidak ada pronoun atau pengucapan yang ribet ya. Biasanya kalau kita dengar orang luar, kalau ngomong bahasa Indonesia kan agak ribet gitu. Kalau yang ini benar-benar sulit. Kemudian Mas Soko tadi sempat cerita kalau ternyata di Uganda itu bahasa pertamanya bahasa Inggris. Jadi di sana mulai di rumah, kemudian di TK itu sudah stafnya bahasa Inggris. Kalau kita kan bahasa pertama bahasa Indonesia, tapi mereka bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia pasti sudah fasih. Oke, kemudian itu tadi sudah dijelaskan kalau budaya itu biasanya kita kenalnya tuh shock culture gitu. Sampai pernah, jadi kalau kalian pingin pinter bahasa Korea berarti harus cari opa-opa Korea yang cewek. Terus yang laki-laki juga harus cari yang Korea juga kalau mau belajar bahasa Korea. Oke, jadi sekarang adalah kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan santai saja, silakan. Mas Sonto akan sangat senang sekali mendengarkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Silakan, ada yang mau tanya? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari Prodi DKV. Untuk pertanyaan saya, ketika kan ini biasanya ya belajar bahasa itu di lingkungan sekitar kita, terutama bahasa Jawa ya, ada orang dari misal Maluku, dari luar. Itu biasanya teman-teman itu yang diajarin bahasa itu biasanya malah bahasa kasar, bukan bahasa halus. Nah, untuk Mas Ucup, apa pernah pengalaman yang pertama kali itu diajarin bahasa kasarnya daripada bahasa halus? Terima kasih. Pengalaman ya, jadi ngajarinnya kata-kata kasar dulu. Silakan Mas dijawab, boleh Mas? Ya itu benar, tapi saya mulai belajar bahasa Indonesia itu saya masih di Uganda. Jadi waktu masih di Uganda saya belajar online dengan dosen, dan dosen itu biasanya nggak pakai kata kasar. Tapi waktu saya datang di asrama UM, ada sudah lama di sana, dan mereka langsung apakah kalian pernah dengar jancok? Itu teman saya dari Afghanistan.
jawab selamat pagi bilang aja. Dan saya langsung dari asrama karena saya kan udah orang yang tiap hari mau ya belajar. Jadi saya langsung ke tempat main sepak bola, langsung sama bapak-bapak di sana. Nah, mereka kaget. Tapi alhamdulillah saya udah tahu. Artinya dan saya nggak apa juga. Iya benar sekali Mas. Teman-teman kita itu jiwa mengajarnya tinggi. Jadi teman-teman di Jawa itu kalau ada teman dari suku lain yang tidak bisa bahasa Jawa, pasti itu kata pertama yang diajarkan. Ya, lebih diluhur sekali. Karena itu saya selalu berpesan kalau misalnya anak-anak yang belajar bahasa Inggris, maka belajarlah kata-kata kasar dulu. Takutnya seperti itu, jadi takutnya diajarinya bahasa yang kasar dulu. Karena memang fitrahnya manusia mengajari yang buru-buru dulu sepertinya. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Memang seperti itu kejadiannya. Hampir semua mahasiswa asing pasti diajari kata itu di Malang. Selalu itu kata-katanya yang sama. Tapi kalau yang datang ke Jogja, kalau dulu ada pernah mahasiswa asing dari UGM Mas Doni itu, dia selamat dari kata-kata itu karena memang di Jogja tidak ada kata itu, tapi dia diajarinya bajibur. Nah ya, bajibur, karena kata-kata itu caplek, nah diajari itu. Karena memang di Jogja kata kasarnya makanan sama minuman. Kalau di sini luar biasa sekali. Sama di Surabaya malah lebih parah lagi. Jadi yang di Surabaya biasanya malah padahal tadi yang ngajari teman dari Afghanistan ya Mas ya. Yang ngajari malah dari Afghanistan, bayangkan. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan. Gak usah malu, silahkan tanya aja. Yang perempuan mungkin tadi yang baca, oh ini dari Mbak Penani Bali kita. Perkenalkan, nama saya Anantalia. Bahasa sehari-harinya saya itu kayak gimana? Saya pengen tahu Mas Ucup ngomong bahasa sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bahasa sehari-hari di Uganda itu bahasa Inggris. Jadi saya dari waktu anak kecil sampai waktu saya datang ke Indonesia di Uganda selalu berbahasa Inggris. Tetapi ada bahasa itu Swahili dipakai dalam 3 negara, bukan 5 negara. Itu Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi. Itu Afrika Timur. Jadi di Afrika Timur ada bahasa khusus. Jadi saya kalau saya mau ke Tanzania, mau ke Kenya itu harus pakai bahasa Swahili. Tapi kalau di Uganda bahasa Inggris. Tapi kalau di rumah dengan ibu dan anak-anak pakai bahasa Uganda. Itu bahasa Uganda wasuzotia. Itu selamat pagi. Paham? Apa kabar? Itu Oriotia. Ya, Oriotia apa kabar? Wasuzotia selamat pagi. Jam ye. Ayo kita makan. Ya, ayo kita makan. Jamu ye. Dan seperti itu. Oke, jadi itu salah satu contoh, banyak sih kata-katanya dan saya rasa kalian pasti tidak hafal tadi ya. Tapi bahasanya susah. Dan untuk saja di mata kuliah kita di sini tidak ada bahasa Swahili atau bahasa Uganda. Coba bayangkan mungkin kalian bisa mengulang sampai 3 kali. Karena memang susah. Memang benar kata Mas Ucup, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa termudah di dunia. Oleh karena itu, biasanya di perguruan tinggi luar negeri yang mewajibkan mahasiswanya belajar bahasa asing, rata-rata sebagian besar memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Kenapa? Karena termasuk yang paling mudah. Bahasa Indonesia tidak mengenal gender, ya Mas ya. Kalau bahasa yang lain ada gendernya. Kalian menyebut dia laki-laki dan dia perempuan, satu yaitu dia.
Sedangkan bahasa Inggris di she. Bahasa Arab dia huwa. Ya kan? Bahasa Perancis, bahasa yang lainnya juga mungkin ada gendernya. Kita aman. Itu yang paling enggak. Tapi biasanya kalau dari cerita teman-teman ketika belajar bahasa Indonesia itu yang susah adalah imbuhan. Jadi mekan sama mei itu mereka agak bingung. Jadi akan agak susah, misalnya ada ayah menidurkan putrinya dan ayah meniduri putrinya itu. Jadi itu, maka imbuhan, kenapa? Karena memang aturan imbuhan itu tidak begitu jelas. Jadi memang hati-hati, kalau kita kan langsung paham. Tapi teman-teman biasanya yang dari mahasiswa asing berusaha paling keras di imbuhan. Kita bisa. Nah itu sih, tapi selebihnya bahasa Indonesia itu cukup mudah. Bahkan di Australia pun dan Amerika biasanya sering mengadakan rekrutmen guru bahasa Indonesia. Jadi untuk guru bahasa Indonesia, jadi teman-teman kalau belajar bahasa Indonesia bisa benar-benar apa ya mendalami, maka mungkin bisa jadi pengajar bahasa Indonesia. Istilahnya BIPA ya Mas ya. Jadi dulu Mas Sorto ini juga belajarnya lewat BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ada? Atau mungkin mau tanya Wakanda sebelah mananya Uganda gitu mungkin? Ada lagi yang mau tanya? Yang bagian belakang mungkin teman-teman yang laki-laki ada yang mau tanya? Tidak ada lagi? Baik, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Biru Hendra sebagai Bayu. Isi mas saya mau tanya ya, ini kan mas saya dari Uganda. Berarti tahu kan, Pak? Wakalimu tahu gak ya? Wakalimu itu filmnya Uganda saya. Wakalimu ya? Iya, film Uganda. Katanya film Uganda. Iya. Siapa seperti apa? Perangan dulu. Perangan orang. Ya, dari Uganda. Jangan ganda. Mana nggak tahu bahasa dia The History of Idi Amin Dada itu sangat terkenal karena itu proyek yang pernah dengan orang Asia, itu orang India, orang Cina, jadi itu sangat terkenal. Ya. Kalau itu Wakanda atau Reba itu ya, tapi mereka di film itu sedikit lebay. Jadi bukan hal yang di film itu ada di Wakanda, bukan. Tapi sedikit yang ada di sana. Ya. Jadi yang film tadi disebutkan Bayu nggak terima. Iya, tapi kalau nggak tanya film bilang pasek. Karena sudah 20 kali nonton katanya. Oke, ada lagi? Jadi gitu, kalau misalnya teman-teman semua mau belajar bahasa Inggris, coba nonton film bahasa Inggris tanpa teks. Mungkin itu akan bisa membantu. Mungkin menghafalkan lagu bahasa Inggris juga bisa coba. Kemudian punya pacar yang jago bahasa Inggris bisa juga. Ya, amin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya terima kasih sekali lagi karena sudah datang di kuliah langsung dengan Mas Ucup. Kalau mau follow ID-nya itu ya Mas ya, Ucup_SUF itu ya, 05. Jadi boleh berteman dengan Mas Ucup, nanti bisa diajak turun bareng, sepak bola bareng, atau ngopi bareng boleh. Karena beliau sangat senang belajar bahasa Indonesia dengan teman-teman. Bisa sharing cerita-cerita, boleh. Silakan nanti, pasti dengan senang hati kalau diajak main. Ya. Ini juga seringnya main ke pasar Linding katanya, buat belanja. Karena masak sendiri ya, karena tadi makanan Indonesia itu terlalu pedas, tidak bisa makan pedas. Oke, gitu ya. Oke, mungkin Mas Ucup bisa ke sini kita foto dulu dengan teman-teman semuanya. Di sini, ya. Kita menghadap ke sini biar teman-teman bisa kelihatan semuanya. Terima kasih. Yang belakang sebagai background lah, Mbak ya. Oke, baik. Ini dulu, Mas.
Baik, sekian dari kami untuk kelas bahasa Indonesia. Kemudian yang saya sampaikan kembali, teman-teman semuanya untuk akses dengarnya sudah sampai berapa persen? 50 sudah pasti karena sudah akses UTS. Jadi mungkin sekarang sudah nanti mau ke 60%. Ya. Kemudian nanti mulai minggu depan sepertinya akan saya jadwalkan untuk live session. Ya, jadi kita akan sudah mulai live session. Kemudian yang di UTS kemarin sudah mulai mempersiapkan. Kemarin ada tugas proyek kan dari mata kuliah yang lain? Sudah ada ya? Oke, jadi diingat-ingat. Kemudian di live session minggu depan akan saya tanyakan untuk proyek mata kuliah yang lain, karena itu nanti akan berhubungan dengan proyek UAS kita. Oke, jadi itu saja nanti akan saya informasikan untuk live session. Baik, sekian saya akhiri. Terima kasih sudah datang, senang bertemu dengan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan tempat. Rahasiamu enggak sih? Tak. Ayo, teman-teman.